Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menunjukkan cara ataupun tutorial untuk memperbaiki charger laptop yang rusak ya teman-teman. Untuk memperbaiki charger laptop yang sudah tidak bisa ngecas lagi, ataupun untuk memperbaiki charger laptop yang kadang bisa mengecas dan kadang juga tidak bisa mengecas. Nah, untuk di video ini ujung chargernya sudah saya lepas ya teman-teman. Sebetulnya nanti tidak perlu dilepas dulu yang ujung charger itu. Nanti saya akan tunjukkan tutorialnya untuk cara membuka atau membongkar charger dengan aman, dengan tidak merusak casing ya teman-teman. Untuk gejala charger saya ini itu dalam 1-2 hari itu kadang mau ngecas, kadang tidak mau ngecas laptop ya teman-teman, dan harus digoyangkan dulu ujung kabelnya baru mau ngecas. Nah, itu nanti gejalanya itu dalam 3 hari pasti akan rusak total. Untuk chargernya pasti akan tidak bisa mengecas sama sekali. Nah, ini saya tunjukkan ini tidak mengecas ya teman-teman. Nah, sudah saya colokkan ke colokan listrik, tidak ada lampu indikator menyala, lampu indikator charger tidak menyala pada laptop Asus saya. Dan ini tutorialnya bisa dilakukan di semua merek charger laptop ya teman-teman. Nah, ini gejalanya kabelnya mau putus di kabel dalam chargernya itu, karena biasanya ketarik ya teman-teman, ketarik gitu. Kalau ini kan di charger saya ini udah kelihatan dia agak mengelupas yang ujung kabelnya. Tapi kalau di laptop teman-teman, di charger laptop teman-teman masih bagus, tidak mengelupas gitu, bisa jadi. Dan 99% juga masalahnya ada di dalam juga ya teman-teman, di dalam chargernya itu kabelnya juga mau putus juga, sama aja. Nah, ini saya menggunakan minyak kayu putih untuk mempermudah membuka kepala charger laptopnya. Dioleskan seperti ini semuanya. Ini kan charger original kan dia pakai lem yang kuat, maka kita membukanya harus pakai minyak kayu putih ya teman-teman. Dalam tutorial ini saya hanya membutuhkan alat-alat yang sederhana ya teman-teman. Yang utama solder, terus kabel yang buat bahan solder itu, bukan kabel ya, yang putih-putih itu nanti saya tunjukkan. Nah, terus cutter, terus obeng, gunting. Nah, cukup itu saja ya teman-teman. Lalu setelah kita olesin minyak kayu putih, kita ketok-ketok seperti di video ini. Ini tujuannya agar mempermudah membuka casing chargernya ya teman-teman. Nah, kita ketok-ketok seperti itu. Nanti usahakan pakai obeng yang ada pelindung itunya ya teman-teman, biar nggak merusak. Ada pelindung karetnya biar tidak merusak chargernya. Nah, ini udah langsung bisa ya teman-teman. Langsung saya penggang seperti itu, saya tarik. Nah, itu bisa. Kita ambil obeng untuk membantu membukanya. Ini gampang sekali untuk membukanya teman-teman, cukup minyak kayu putih aja. Dan tutorial ini pasti 100% berhasil ya teman-teman, soalnya saya sudah 2 kali charger sudah saya perbaiki seperti ini caranya, dan berhasil. Saya sebaiknya kalau waktu ada gejala dalam 3 hari itu kadang mau ngecas kadang tidak, itu sebaiknya tidak digunakan untuk mengecas laptop dulu ya teman-teman, karena tegangannya belum stabil itu kan. Kabelnya dia kadang nyambung kadang tidak, nanti voltasenya tidak stabil, makanya harus kita perbaiki dulu seperti ini. Nah, ini udah kebuka, tinggal dibuka lagi. Nah, sekali kebuka tanpa merusak casing chargernya ya teman-teman.
kan nggak ada kerusakan kan, kelihatan. Nah ini ada penutupnya itu biar tidak menghantarkan listrik ya teman-teman, fungsinya itu ke casing biar aman casingnya. Kita buka, kita lepas dulu untuk isolatornya itu. Nah ini komponen di dalamnya seperti itu, ada transistor, ada tegangan 12 volt. Nah ini MCB nya, nanti kita buka yang itu ya teman-teman, yang kita buka dengan cara dipanaskan dengan solder yang dua kabel putih sama hitam itu. Nah yang bagian putih-putihnya itu kita solder nanti, sebentar. Untuk soldernya sudah saya colokkan dari tadi untuk biar lebih cepat panas. Nah kita solder. Nah ini nanti dia lepas ya teman-teman. Nah setelah nanti setelah lepas nanti kita potong kabelnya sekitar 5 cm ya teman-teman, ataupun 10 cm. Biasanya ada yang putus di ujung kabelnya, makanya kita potong terus kita gunakan kabel yang di belakangnya itu. Ini nah udah lepas satu, lanjut yang satunya. Kita solder. Ini gampang sekali ya teman-teman, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Untuk solder kan murah, cuma ada yang 15.000, 20.000, 35.000. Udah lepas dua-duanya untuk kabel laptop, charger laptopnya. Nah sekarang kita akan memotong kabelnya ya teman-teman, 5 cm atau 10 cm. Tetap ikuti tutorial saya teman-teman sampai akhir, karena ini pasti berhasil 100%. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman kalau dirasa bermanfaat, karena dengan menyebarkan video yang bermanfaat, Anda juga akan sangat berarti bagi teman-teman yang membutuhkan tutorial ini. Nah itu kan, terus setelah saya tekuk kan itu yang di luar casing ya tadi ya, itu di ujung casing itu setelah saya tekuk itu kan ada bekas tekukan, kemungkinan di situ kabelnya putus juga, makanya kita gunting di bagian situ, di belakangnya dikit. Ini sebenarnya cepet, hanya butuh waktu 15 menit 20 menit untuk mengerjakan ini, untuk memperbaiki charger ini, laptop ini. Nah kita tarik dulu, ini baru saya ukur ya teman-teman. Oke kita potong ya teman-teman menggunakan gunting. Setelah itu kita kuliti sedikit kabelnya ya, biar tembaganya keluar. Nah kita kuliti menggunakan cutter atau gunting ya, seperti di video caranya. Nah sudah kelihatan kan kabel tembaganya. Kita tarik sedikit biar agak panjang kabel tembaganya, nanti setelah itu kita solder. Nah kurang panjang ternyata, saya potong lagi ya teman-teman. PCB maksudnya, papan PCB bukan MCB, saya salah sebut ya teman-teman.
Nah, waktu menggunting itu ya dipastikan, menggunting kabelnya tuh dipastikan jangan ada kabel yang kegunting ya teman-teman. Misal nanti kegunting tinggal separuh kan, dia menghantarkan listriknya juga berkurang nanti. Usahakan hati-hati dalam mengelupas kabelnya. Oke teman-teman, ini tadi kan setelah kita panasin yang bagian lubang kabelnya, kabel chargernya itu agak sedikit menutup ya teman-teman, maka kita panasin lagi biar agak membuka, biar bisa kita masukin kabel yang sudah kita perbaiki tadi. Oke, sekarang kita masukkan, tapi sebelum itu kita puntir seperti di video ini ya teman-teman, biar dia menyatu kabelnya. Kita ulir ini, jadi peralatannya sangat mudah ya teman-teman, cuma solder, cutter itu doang, sama minyak kayu putih. Oke, kita masukkan, jangan kebalik ya teman-teman, kan tadi kan ada 2 lubang yang kita lepas, itu harus kita tandai dari awal, jangan sampai kabelnya kebalik antara yang hitam sama yang putih dalam memasukkannya. Nah, setelah itu kita solder menggunakan kawat solder seperti ini. Ini juga murah ya teman-teman, paling cuma 3.000-5.000. Dipastikan kuat ya teman-teman solderannya, jangan sampai goyang-goyang kabelnya. Oke, sudah satu kabel sudah tersolder. Nah, ini kurang kuat ya teman-teman, masih goyang, kita solder lagi biar menyatu sama PCB-nya. Nah, sudah kuat. Selanjutnya yang satunya, yang kabel putih, dengan cara yang sama kita masukkan, terus kita solder lagi. Oke, lanjut kita solder yang kabel satunya. Jadi sebenarnya banyak untuk kerusakan alat-alat elektronik di rumah itu sebenarnya banyak faktor juga ya teman-teman, mulai dari tegangan listrik yang tidak stabil. Misalkan nih ada rumah-rumah kalian yang dekat dengan pabrik-pabrik besar, itu biasanya di sekitarnya tegangannya menjadi agak turun. Nah, itu fungsinya stabilizer ada di situ ya teman-teman. Sebaiknya kalian dalam menggunakan alat-alat elektronik itu, apalagi seperti laptop yang mahal ataupun laptop yang murah juga ya teman-teman, dan komputer, itu menggunakan stabilizer ya teman-teman. Karena kalau tidak menggunakan stabilizer dan listrik rumah kalian itu naik turun, itu komponen elektroniknya akan mudah rusak ya teman-teman. Nah, ini setelah saya solder untuk kabel yang kedua. Ataupun kalau rumah-rumah kalian itu jauh dari tower PLN ya, tower listrik maksudnya, jauh dari tower listrik, itu biasanya misalkan agak pelosok ya, seperti itu, biasanya turun tegangan rumahnya, tidak 220 volt, turun bahkan bisa 150 volt. Nah, itu kan kurang untuk mensupport alat-alat elektronik kalian. Itu lama kelamaan dalam jangka waktu yang lama rusak juga, nanti bisa rusak alat-alat elektronik kalian. Tandanya tegangan tidak stabil itu ya kalau lampu rumah kadang agak meredup terang, nah itu sudah tidak stabil, itu tandanya. Nah, ini setelah kita solder semuanya,
Terus kita pasang tadi yang cover isolator listriknya biar tidak nyetrum ke casing listrik. Kita pasang lagi sesuai awalnya. Ini cukup mudah ya teman-teman. Sudah, jadi caranya cukup seperti ini aja. 15 menit selesai, 10 menit, 15 menit. Kita tutup lagi. Nanti setelah kita tutup, kita coba untuk mencarger laptop apakah berhasil ya teman-teman. Indikator casnya apakah masuk, apakah menyala. Nah, ini cukup mudah ya. Ini kita masukkan colokannya dulu, baru kita tekan casingnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk merekatkan casingnya bisa menggunakan lem Alteco. Sedikit aja, sudah kencang. Nah, kita coba ya, kita tes apakah berhasil untuk indikator laptopnya. Ini charger yang sama ya teman-teman, dengan laptop yang sama. Tadi kan tidak menyala indikator chargernya di laptopnya. Setelah kita perbaiki apakah indikator charger di laptopnya menyala. Nah, ternyata menyala ya teman-teman, dan menyala terus, berarti udah berhasil. Berhasil untuk perbaikan charger laptop pada laptop Asus saya, dan ini bisa digunakan, tutorial ini bisa dipraktekkan dengan mudah pada semua tipe charger laptop kalian ya teman-teman, tidak hanya Asus saja, karena konsepnya sama. Biasanya lemahnya di ujung kabel itu, ketarik-tarik, misalkan kita naruh di tas ketekuk, nah itu, ataupun dari colokan listriknya kurang panjang terus kita paksa, itu ketarik-tarik. Nah, itu di ujung kabelnya yang tadi itu biasanya putus. Nanti kita tinggal rapikan ujungnya dengan kita balut kabel luarnya. Oke, karena sudah berhasil, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan bagikan ke teman-teman kalian ya teman-teman, jika bermanfaat video ini. Oke, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.